Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video ini aku akan membahas tentang pendaftaran P3K, khususnya buat teman-teman yang lulusan dari PPG Prajabatan ya. Semoga mekanisme pendaftaran P3K masih sama dengan yang kita alami kemarin di pendaftaran P3K tahun 2023. Nah, ketika mendaftar P3K ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian persiapkan. Sebenarnya sama sekali tidak ribet ya. Yang pertama, kalian harus update terkait timeline dari pendaftaran P3K ini. Karena tanggal dari pendaftaran P3K ini bisa saja sewaktu-waktu berubah gitu ya. Jadi kalian jangan kaget. Pastikan kalian selalu update informasi dengan mantengin Instagram, bisa juga kalian dengan join beberapa grup ya. Misalkan ada grup sesama teman-teman kalian PPG Prajabatan atau grup PPG Prajab di seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Tapi biasanya di setiap kampus itu kan nanti ada mahasiswa yang menjadi delegasi untuk join di asosiasi gitu ya. Kan sekarang sudah ada asosiasi PPG itu, ada teman-teman yang menjadi jembatan gitu ya antara kita dengan pihak GTK. Jadi nantinya informasi itu bisa satu pintu dari delegasi itu. Pastikan kalian selalu menyimak dengan baik informasi yang disampaikan oleh delegasi kampus kalian itu. Nah, kenapa penting banget untuk update tentang timeline ini? Karena nanti kita kan PPG Prajabatan itu masuk di pendaftar umum ya, atau P4. Nah, itu nanti pendaftarannya beda dari P1 sama P3 itu. Jadi misal nih, pendaftaran itu dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 25 misal. Nah, dari tanggal 1 itu kita nggak bisa langsung daftar. Itu biasanya diprioritaskan dulu dari P1 sampai P3 dulu. Baru setelah itu ada beberapa waktu yang pasti disampaikan juga ke kita yang kita udah bisa daftar. Nah, ketika kita udah bisa daftar nih, apa yang bakal kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah membuat akun di website SSCASN. Jadi pendaftaran P3K itu hanya satu pintu ya di website SSCASN. Di luar itu maka itu tidak benar gitu ya. Nah, nanti ketika membuat akun, kalian akan diminta untuk mengisi informasi data diri yang berupa nick, nomor KK, nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan juga email. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk menuliskan password. Password ini untuk akun SSCASN kalian, dan kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan pengaman lah jika suatu saat kalian lupa password kalian gitu. Nanti kalian juga akan diminta untuk mengupload foto KTP dan swafoto. Jadi kalian kayak selfie gitu. Foto kalian saat itu juga, nggak bisa kalian yang upload foto gitu, nggak. Jadi ketika swafoto ini pastikan aja bahwa wajah kalian terdeteksi. Kalian nggak perlu yang kayak dandan cantik-cantik banget gitu, nggak. Karena hasil dari swafoto ini tidak digunakan untuk dokumen apapun. Itu hanya bentuk verifikasi dari data diri kita gitu. Nah, setelah mengisi informasi data diri itu, kalian nanti bisa juga mencetak kartu informasi dari akun SSCASN kita. Ya udah, kalian simpan aja gitu. Nah, kemudian kalian harus memastikan bahwa data yang kalian masukkan dalam pendaftaran akun SSCASN itu benar. Kenapa? Karena nanti itu kan akan divalidasi dari setiap dokumen gitu ya. Pastikan namanya benar atau namanya sesuai dari nama KK, nama KTP, nama ijazah, dan semuanya lah harus sama. Jadi misal nama kalian ada yang nggak sesuai nih, KTP sama ijazah beda atau KK-nya beda. Kalian karena masih ada waktu, bisa kalian samakan dulu ya apa yang perlu dirubah. Biasanya kan ikut nama di ijazah ya, jadi ya berarti kakaknya harus dirubah biar sama gitu, biar nanti kalian tidak ribet ke belakangnya. Apalagi untuk teman-teman dari PPG Prajabatan ya, kalian itu namanya harus sesuai sama ijazah. Kenapa? Karena jika mendaftar ini, akun kita ini akan secara otomatis terintegrasi dengan sertifikat pendidik kita. Nah, setelah itu kalian bisa juga untuk mengunduh buku panduan yang ada di SSCASN, ada di bagian ini. Nah, nanti kalian bisa unduh untuk mempelajari bagaimana cara mengisi daftaran P3K di bagian seleksi administrasi gitu ya. Pastikan kalian sudah membaca dengan benar terkait di mana harus huruf kapital, di mana tidak huruf kapital, di mana memakai gelar dan di mana tidak memakai gelar dan sebagainya gitu ya. Biasanya juga kalau teman-teman dari PPG Prajab akan ada arahan atau panduan dari teman-teman yang menjadi delegasi dari kampus kita gitu ya. Atau paling enggak kalian komunikasilah sesama teman, kayak misalkan, oh bener nggak ini tulisannya kayak gini, tapi sebenarnya di buku panduan itu udah jelas banget sih dan tidak ribet sama sekali teman-teman. Jadi tidak perlu terlalu kepikiran gitu ya. Selanjutnya misalkan kita udah bisa nih daftar di seleksi administrasi, nanti akan ada beberapa dokumen yang perlu kita unggah gitu ya. Untuk P3K Guru ada penjelasan tuh di SSCASN bahwa khusus P3K Guru cukup memilih jenis pengadaan dan instansi. Jadi kita itu nggak bisa milih mau daftar di sekolah mana gitu loh. Instansi yang dimaksud di sini bukan instansi sekolah, tapi PMK, Pemprov, dan juga Pemkot. Jadi misalkan kalian daftar di Pemprov, jadi kita nggak bisa tahu nanti di Pemprov ini kita ditempatkan di mana.
akan ada di daerah mana gitu. Kita cuma memilih jenis pengadaannya aja atau formasinya apa. Nah, pemilihan formasi ini nanti biasanya akan ada arahan dari GTK Pusat. Jadi, tolong kalian jangan gegabah dalam melakukan sesuatu ya. Bisa dipikirkan dulu tantangan dan peluang ketika kalian memilih jenis formasi begitu. Nah, karena kalau kita gegabah dalam melakukan sesuatu dan itu tidak sesuai arahan dari GTK, maka siapa yang bisa bertanggung jawab gitu kan. Jadi sebaiknya kalian ikuti aja arahannya, walaupun kadang itu kayak mepet-mepet banget gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting itu informasinya valid gitu. Nah, apa aja dokumen yang perlu diunggah? Itu ada 6 dokumen ya. Yang pertama itu adalah surat pernyataan. Surat pernyataan ini kalau dari pusat nanti disediakan surat pernyataan 5 poin. Jadi kalian tidak perlu menambah-nambahi sendiri atau merubah-rubah sendiri. Kalian cuma ngedit nama, instansi yang kayak gitu, dan juga dibubuhi e-materai. Jadi materainya tidak pakai materai fisik, akan tetapi pakai e-materai. Dan ada beberapa instansi yang surat pernyataannya itu tidak 5 poin. Seperti instansi yang aku lamar kemarin, di kita itu ada 7 poin. Jadi ada 2 poin tambahan yang syaratkan dari instansi yang kita lamar gitu. Ya udah ikutin aja. Nah, kayak aku kemarin ya, kita itu daftar di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan itu 7 poin, tapi Kota Pasuruan tetap yang 5 poin. Nah, ada teman-teman yang dia tuh entah gak sengaja atau kayak gimana ya, dia tuh justru yang 5 poin, mungkin karena sama-sama Pasuruan atau gimana. Nah, itu bisa jadi nggak keterima teman-teman di seleksi administrasi ya, dan itu tidak bisa disanggah. Kenapa? Karena itu kesalahan dari kita sendiri kan. Jadi pastikan benar-benar bahwa kalian mengikuti instruksi dari instansi yang kalian pilih. Selanjutnya ada surat lamaran. Surat lamaran ini juga sudah disediakan ya dari instansi masing-masing. Jadi kalian cukup mengedit informasi data diri kalian aja. Ini juga sama dibubuhi dengan e-materai. Jadi sebelum nanti kalian berburu e-materai, kalian bisa lihat dulu ya berapa platform yang menjual e-materai itu. Kemudian kita juga diminta untuk mengunggah scan dari KTP, ijazah, transkrip nilai. Nah, ijazah ini kalau kita kemarin cukup mengunggah scan dari ijazah S1. Sertifikat pendidik itu tidak kita scan. Kenapa? Karena akun kita sudah terintegrasi dengan nomor dari sertifikat pendidik kita. Jadi dari sistem itu langsung terbaca bahwa kita ini lulusan dari PPG Prajabatan kayak gitu. Selanjutnya atau dokumen yang terakhir itu adalah foto. Pas foto ini memiliki ukuran tersendiri di setiap instansi ya. Jadi harus perhatikan lagi informasi dari instansi tersebut. Oh ya, dari semua dokumen tadi 6 dokumen itu ada batas ukuran ya, maksimal filenya berapa KB atau berapa MB gitu. Jadi nanti kalian bisa perhatikan dan bisa kalian sesuaikan aja. Dan biasanya kalian tidak diperkenakan untuk menggunakan scanner dari handphone ya, jadi harus menggunakan alat scan gitu, mungkin biar lebih jelas ya. Nah, sebenarnya nanti yang perlu diisi dari seleksi administrasi tidak hanya dokumen-dokumen itu ya, tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain juga yang nanti akan kalian temukan di akun SSCSN. Cuma 6 dokumen itu sebagai gambaran awal lah buat kalian kayak apa yang paling perlu dipersiapkan. Karena kalau kayak pertanyaan-pertanyaan yang lain tuh ya tinggal dijawab aja di akun SSCSN-nya gitu. Oke, setelah semua itu selesai, nanti kalian bisa menunggu pengumuman hasil dari seleksi administrasi. Kalau misalkan alhamdulillahnya kalian lolos dan semoga lolos ya, nanti kalian bisa akan lanjut ke seleksi yang berikutnya. Kalau tidak ada masalah dari data kita dan dokumen yang kita unggah, kayaknya itu bakal aman-aman aja sih. Oke, semoga teman-teman yang nantinya akan mendaftar P3K Guru, baik yang lulusan PPG Prajab ataupun Bapak Ibu Guru yang sudah honorer di sekolah-sekolah gitu ya, semoga dilancarkan dan semoga tahun ini menjadi rezeki kalian. Jangan lupa minta doa restu dari kedua orang tua dan dari keluarga, karena doa restu itu sangat penting. Oke, itu aja videoku kali ini tentang pendaftaran P3K. See you next video.